Waalaikumsalam. Bu. Mau izin masuk boleh Pak? Boleh, silakan. Silakan duduk. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Gimana Ibu juga kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Gini Pak, lagi sibuk Kak? Enggak. Ini ada yang ingin saya obrolkan sebentar gitu Pak. Kira-kira ada waktu Pak buat ngobrol sebentar? Kebetulan hari ini saya sedang santai. Ya, alhamdulillah ya Pak ya, berarti bisa gitu ya Pak ya. Iya. Ini Pak pengen ngobrol-ngobrol gitu sebentar sama Bapak. Alhamdulillah kalau hari ini tidak sibuk. Ini mau ngobrol terkait nanti rencana supervisi yang akan dilaksanakan nanti minggu depan. Oh, iya. Kalau begitu kebetulan sekali Bu. Iya. Sebenarnya saya juga ada yang perlu bicarakan sama Ibu. Ya ini terkait supervisi yang akan kita laksanakan di depan. Nah, jadi kalau begitu ya sekalian aja sekarang berarti Bu ya. Kebetulan ya Pak ya. Iya. Jadi gimana Bu? Apa yang perlu diobrolkan? Ini Pak terkait rencana supervisi, ini saya masih kebingungan gitu ya Pak ya, masih bingung terkait strategi pembelajaran yang akan digunakan nanti di kelas gitu. Makanya hari ini pengen ngobrol gitu ya Pak ya, terkait kira-kira strategi pembelajaran seperti apa sih gitu yang bagus, yang baik, yang kira-kira bisa diterapkan nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran seperti itu Pak gitu. Jadi tujuannya adalah untuk membicarakan terkait strategi ya pembelajaran yang akan dilakukan pada saat supervisi nanti. Oke. Untuk persiapannya gimana? Untuk persiapannya terkait supervisi nanti, ini saya sudah menyiapkan RPP, Pak. Ya, RPP. Untuk materinya itu materi tentang pajak ya Pak ya. Kebetulan kan materinya bertepatan dengan KD 3.6 tentang pajak. Kemudian ada menyusun LKPD juga Pak, sudah menyusun LKPD. Kemudian ada menyusun modul ajar juga Pak, ada sudah saya susun. Iya, LKPD, modul ajar, terus sama lembar evaluasi Pak ya di akhir evaluasinya. Itu sih Pak yang sudah saya susun gitu ya. Nah kalau konsepnya sendiri seperti apa nanti yang akan diajarkan? Yang akan diajarkan rencananya nanti untuk pelaksanaan pembelajaran nanti itu pakai model pembelajaran Pak gitu, pakai model pembelajaran. Pakainya model problem based learning gitu ya Pak ya. TBL ya berbasis masalah gitu. Kemudian metodenya ya kemungkinan diskusi Pak, diskusi kelompok untuk metode pembelajarannya. Nah kalau di kelas itu nih, kalau selama Ibu mengajar, sikap anak-anak itu gimana? Nah iya itu mungkin kendalanya juga ya Pak ya yang menjadi permasalahan khususnya di mata pelajaran saya gitu, ketika pembelajaran ekonomi itu anak-anak tuh seperti kurang kurang semangat gitu ya, minat belajarnya masih kurang gitu Pak. Terbukti terlihat dari anak-anak yang banyaknya ada yang terlambat gitu ketika memasuki kelas, kemudian kurang antusiasmenya dalam belajar gitu, terus cenderung pasif gitu Pak kalau ketika di kelas. Seperti itu yang saya rasakan ketika pembelajaran di pelajaran saya. Nah kalau waktu diskusi gimana anak-anak? Nah untuk diskusi Pak, Maksudnya sikap anak ketika sikap diskusi anaknya ya, jadi bagus nggak gitu sikap anak ketika diskusi? sikap anak diskusi ada yang aktif gitu ya Pak ya, memang aktif gitu. Ada yang anak yang memang pasif, entah itu kurang percaya diri gitu atau seperti apa juga. Untuk diskusi ya seperti itu gitu sikap peserta didiknya. Berarti kalau begitu mah pada saat diskusi sebenarnya anak itu bagus gitu ya, bisa gitu. Hanya mungkin di awal saja mereka seperti kurang semangat. Iya, kurang gitu ya. semangat. Nah kira-kira menurut Ibu nih supaya anak itu semangat, apa nih yang harus dilakukan biasanya? Untuk kegiatan pembelajaran mungkin ya di awal pembelajaran mungkin jangan langsung ini Pak, langsung pembelajaran gitu ya. Ada misalnya persepsi gitu ya Pak ya, ada persepsi, kemudian motivasi gitu ya Pak ya. Jadi mungkin dengan adanya persepsi itu, kemudian ditanya kabar anak seperti apa, perasaan anaknya gimana gitu hari ini gitu ya Pak ya, itu mungkin akan menimbulkan bahwa oh ternyata gitu ibu peduli gitu nih sama kita. Justru mungkin di situ
sikap ketertarikan mungkin peserta didik untuk mengikuti pembelajaran gitu. Terus memberikan motivasi pembelajaran mungkin di awal gitu ya Pak ya, supaya ya tujuannya tadi gitu anak-anak itu yang tadinya pasif gitu ya Pak ya menjadi semangat, menjadi aktif gitu. Mungkin seperti itu, Bagus Pak. Bu, emang begitu Ya. itu berarti Ibu tuh secara tidak langsung sudah memasukkan unsur KSE di situ. Nah, jadi membuat anak untuk dapat mengolah dirinya ya kembali fokus ke dalam belajar dan membangkitkan anak supaya lebih semangat lagi dalam belajar gitu ya. Nah, kemudian nih dengan persiapan, kemudian konsep dan sikap anak-anak yang seperti itu, kira-kira strategi yang akan dijalankan atau dilaksanakan pada saat pembelajaran seperti apa? Strateginya paling tadi Pak seperti yang sudah saya katakan, untuk di awal strateginya mungkin nanti ketika di awal pembelajaran di dalam pelaksanaan itu kan ada 3 langkah ya Pak ya, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup di akhir. Nah, untuk di awal kemungkinan tadi untuk memasukkan kegiatan persepsi dan motivasi, di mana menerapkan yang namanya pembelajaran berbasis KSE ya Pak ya, kompetensi sosial dan emosionalnya gitu. Itu kan dasar yang dimiliki peserta didik gitu ya Pak ya. Ketika kita sudah bisa masuk ke dalam diri peserta didik, kemungkinan mereka akan lebih tertarik lagi gitu Pak untuk kegiatan pembelajarannya seperti itu. Kemudian untuk di kegiatan intinya gitu ya Pak ya, ya lebih adanya komunikasi yang tidak arah mungkin ya Pak ya, antara guru dengan siswa, kemudian ya siswa dengan peserta didik gitu ya, atau dengan lingkungan belajar sekitar gitu Pak. Jadi siswa mungkin lebih aktif lagi gitu dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian di akhir juga memberikan kegiatan refleksi gitu ya Pak ya, refleksi pembelajarannya gitu, kira-kira gimana nih kegiatan pembelajaran hari ini gitu ya, apa yang kurang, kemudian apa kelebihannya, kemudian juga apa yang sudah mereka dapatkan, apa yang sudah mereka pahami, atau yang masih belum mereka pahami. Mungkin itu sih Pak gambaran strategi pembelajarannya yang akan dilaksanakan. Kalau menurut saya sih itu udah bagus Bu. Ya artinya dari awal sampai penutup itu sudah tercover semua. Ibu juga udah memasukkan unsur KSE. Kemudian di kegiatan intinya juga Ibu sudah berusaha membuat pembelajaran yang interaktif ya. Tadi kata Ibu kan ada interaktif antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, kemudian siswa dengan RKPD yang udah Ibu buat tadi. Kemudian di akhir juga ada refleksi. Nah, saya sangat setuju sekali dengan apa yang dengan strategi yang Ibu laksanakan. Nah, tinggal sekarang kira-kira kapan nih kita observasi gitu ya. Untuk observasi kemungkinan rencananya minggu depan Pak ya. Minggu depan. Iya, kebetulan Minggu depan hari apa Bu? Hari Kamis ya, kebetulan hari Kamis itu jadwalnya di kelas 11 IPS 1 Pak ya. Kamis ya. Di kelas 11 IPS 1. Iya. Jam keberapa Bu kira-kira? Jam pertama Pak, alhamdulillah pagi. Iya. Oke, jam pertama ya. Pertama. Berarti kita kalau RPP-nya bisa saya lihat. Oh iya, ini untuk RPP-nya Pak, rencana kampanye sudah saya susun. Kemudian ada LKPD dan modul juga sudah saya susun. Untuk lembar evaluasinya di ini Pak melalui Google Form gitu. Basis digital. Oke, untuk RPP nanti saya lihat dulu ya. Iya, silakan Pak. Kalau misalkan ada apa-apa nanti saya hubungi Ibu. Paling nanti kira-kira nih setelah pelaksanaan observasi apalagi nih yang akan dilakukan. Untuk setelah observasi saya harap sih nanti bisa ngobrol lagi Pak ya, terkait evaluasi observasi yang sudah saya lakukan. Berarti refleksi ya. Iya, refleksi. Oke, berarti setelah observasi nanti kita akan bertemu lagi untuk melakukan refleksi. Oke, kalau begitu Bu, masih ada lagi yang perlu dibicarakan, diobrolkan? Sudah katanya Pak. Cukup? Iya. Oke, kalau cukup terima kasih nih. Iya, Jadi saya juga terima tidak kasih, Pak. harus manggil Ibu, Iya. dan rencananya mau manggil. Ternyata Kebetulan Ibu sekali ya Pak ya. kebetulan kesini ya Iya. udah sekalian aja Bu ya. Kalau begitu.
Silakan begitu. Iya, terima kasih Pak ya atas waktunya, atas sharingnya juga terima kasih. Nanti ketemu lagi tapi minggu depan ya Pak ya pada saat observasi ya. Oke. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Izin keluar dulu ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku 11 IPS 1. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita harus selalu bersyukur karena nikmat sehat itu adalah nikmat sehat yang paling utama, paling penting ya. Karena kalau kita sakit, kita tidak akan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara baik atau secara maksimal ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama ya. Untuk itu Ibu minta tolong ketua kelasnya Pak Harudin untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Coba Ibu absen dulu satu persatu. Yang Ibu panggil namanya silakan acungkan tangannya, bilang hadir ya. Ahmad Hafizah ada? Anggi hadir. Arif Diva hadir. Esa hadir. Riz hadir. Indra hadir. Indra Pratama hadir. Koharudin hadir. Muhammad Alfin hadir. Naila hadir. Nonita hadir. Nurul hadir. Putri hadir. Randy kemana? Randy sakit ya, kita doakan mudah-mudahan Randy bisa cepat sembuh sehingga bisa bergabung kembali bersama kita ya. Amin. Rida sakit juga. Oh iya, ternyata lagi banyak yang sakit ya. Semoga cepat sembuh ya untuk Rida. Rifki ada. Rohila hadir. Sofa hadir. Sri hadir. Wahyuda kemana? Izin. Winda sakit, banyak yang sakit ya. Yuyun Zahra. Ya, alhamdulillah ya, kelas ini banyak yang hadir, tapi banyak juga yang sedang sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang saat ini sedang sakit segera diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali bersama kita untuk melaksanakan pembelajaran ya. Ya, ada yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya di minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Silakan juga namanya. Ya, Rohila. Tentang apa pertemuan yang minggu lalu? APBN. Ya, tentang APBN. Anggi, masih ingat materi yang kemarin kita belajar tentang apa? APBN. APBN itu apa, Anggi? Anggaran pendapatan dan belanja negara. Iya, APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja
Tidak perlu menuliskan namanya, cukup jawabannya saja langsung kalian tuliskan di sini. Kalau sudah selesai, kalian langsung tempelkan di karton di depan yang sudah ibu siapkan ya. Ya, silakan dituliskan langsung jawabannya. Ahmad, Novita, Putri. Ya, silakan Indra, Alvin, Rizky. Ya, silakan langsung ditulis ya. Apa yang kalian ketahui tentang pajak? Terus kenapa sih kita teh harus bayar pajak? Ya. Berapa Indra, Iva, kemudian Zah. Ya. Silakan dituliskan langsung jawabannya. Apa yang kalian ketahui selama ini tentang pajak? Ya. Kemudian kenapa kita harus membayar pajak? Silakan tuliskan jawabannya di lembar post-it yang sudah ibu bagikan. Kalau sudah selesai langsung tempelkan di karton yang sudah ibu sediakan. Ya, silakan nanti jawabannya kalian tuliskan di lembar post-it ini ya, tidak perlu mencantumkan nama, langsung jawabannya saja. Kalau sudah selesai langsung ditempel di. Sudah selesai menuliskannya? Oke, kalau sudah selesai silakan tempelkan hasil jawaban kalian di karton yang di depan di sini. Silakan. Nih, hati-hati jalannya ya. Silakan ditempelkan di sini semuanya. Tempelkan jawabannya. Ya, oke. Nah, kalian sudah menuliskan jawabannya di sini. Akan ibu bacakan satu persatu ya. Pajak adalah iuran rakyat ini ya. Kemudian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara ini ya. Ada yang jawab apa ini? Pajak adalah pendapatan terbesar negara. Boleh, bagus jawabannya ya. Kemudian kenapa kita harus membayar pajak? Karena sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Ya, bagus-bagus ya jawabannya. Kemudian karena untuk membuka lowongan pekerjaan. Ya, oke, bagus ya. Jadi secara umum ini kalian sudah pada kenal dengan yang namanya pajak. Ya, betul sekali. Pajak itu merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada siapa? Kepada negara. Ya, kemudian kenapa kita harus membayar pajak? Nah, tadi di sini ada yang menjawabkan untuk membiayai pembangunan negara, untuk menciptakan lowongan pekerjaan. Ya, jawabannya semuanya sudah benar, sudah bagus ya. Kita lanjutkan. Nah, supaya kalian tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, ibu punya ice drinking untuk kalian ya. Fokus, silakan dijawab nih tebak-tebakannya. Negara mana yang hanya ada 2 wanita? Coba ada yang tahu jawabannya? Thailand. Apa? Apa jawabannya? Italia. Apa Indra? Italia. Italia. Atau ada yang lain? Malaysia. Malaysia. Ya, coba kita lihat jawabannya adalah Italia. Next. Nih, ini gambar apa ini? Zebra. Oke, kita kunci jawabannya, kita lihat bersama. Gambar harimau. Nah, ini gambar apakah ini? Ya, kita lihat jawabannya adalah. Dan ternyata. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu 3.7 menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi ya. Kemudian untuk keterampilannya yaitu 4.7 menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi ya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini, yaitu melalui pendekatan saintifik dengan penerapan model problem based learning. Peserta didik ini dapat yang pertama menjelaskan pengertian pajak dengan tepat dan sesuai dengan konsep yang akan kita pelajari.
semuanya bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing, bagi-bagi tugas ya. Silakan siapa yang mencatat, kemudian siapa yang mencari dari modul, kemudian siapa yang mencari dari paket ya, siapa yang mencari dari internet. Silakan semuanya bekerja sama dengan kelompoknya ya, dibagi-bagi tugasnya sesuai dengan kesepakatan kelompoknya bersama ya. Kelompok 1 sudah dibaca KPD-nya? Ya. Kelompok 1 silakan dibuka KPD-nya ya, kemudian dibagi tugasnya. Ya, ada yang mencatat ya, kemudian ada yang dari paket, dari modul juga dibuka modulnya, silakan ya. Atau buka-buka bisa nggak? Ya, kelompok 4 ya, ada kesulitan kelompok 4? Ya, silakan ya, dilanjutkan diskusinya, dibaca dari modul, dari buku paket ya. Kemudian nanti silakan dibuat PowerPoint ya. PowerPoint-nya harus yang menarik ya, supaya bisa menarik atau menarik perhatian untuk teman-temannya supaya mau membaca ya. Desain PowerPoint-nya yang semenarik mungkin ya, supaya ketika ditampilkan terlihat bagus oleh teman-temannya. Gimana? Oh iya. Silahkan. Ada kesulitan untuk kelompok 5. Sudah nomor berapa? Ini sudah dibaca artikelnya? Sudah. Sudah selesai diskusi bersama kelompoknya? Sudah ya. Semuanya sudah selesai berdiskusi dengan kelompoknya, sudah menyiapkan laporan hasil diskusinya. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi untuk masing-masing kelompok ya. Jadi nanti silakan kalian maju ke depan ya, secara bergantian masing-masing kelompok. Kalian menjelaskan, mempresentasikan hasil jawaban kalian, hasil diskusi kalian bersama dengan kelompoknya ya. Silakan siapa yang akan pertama kali yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Silakan yang kelompok sudah siap. Kelompok siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok diskusi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Romila. Kita akan membahas tentang pajak. Langsung saja ke jawaban kami yang pertama. Masalah apa yang terjadi? Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak. Untuk jawaban nomor 2, solusi atas masalah yang terjadi, ada 4 strategi. Yang pertama, memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela. Perbaikan pelayanan kiranya dapat dilakukan dengan cara memberikan kemudahan dalam hal pemenuhan kewajiban pajak. Strategi kedua, melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. Strategi ketiga, meningkatkan citra good governance yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Strategi keempat, memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan perpajakan. Jawaban ketiga akan dibacakan oleh guru. Manfaat pajak biaya pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat eksekutif, contoh pengeluaran proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran prospek produktif, yaitu pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Yang ketiga, membiayai pengeluaran umum, yaitu pengeluaran untuk membangun fasilitas umum yang dapat dinikmati masyarakat luas. Yang keempat, membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contoh pengeluaran untuk membiayai perang. Fungsi anggaran yaitu berfungsi sebagai sumber pendanaan
semakin besar pula pendapatan negara. Fungsi alokasi yaitu bahwa pajak itu harus digunakan untuk membeli dan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Contoh untuk pembangunan infrastruktur. Fungsi distribusi pajak merupakan alat pemerataan pendapatan. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehingga rakyat dapat menikmatinya secara merata. Fungsi regulasi pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi. Pajak tidak digunakan sebagai alat mencapai tujuan. Demikian diskusi dari kami. Ada yang ditanyakan? Ini meme dari kami, tanya boleh asal pakai logika ya. Jadi bisa dijawab oleh kami. Oke, semuanya sudah presentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Semuanya sudah bagus presentasinya, kemudian hasil diskusinya juga sudah bagus ya. Artinya kalian semua sudah paham, sudah mengerti tentang pajak ya. Jadi di sini Ibu hanya akan memberikan penguatan terhadap apa yang sudah kalian tadi diskusikan ya. Yang pertama tadi artikel. Ya, artikelnya tentang apa tadi permasalahannya? Tentang Masyarakat Indonesia. iya, betul sekali ya. Di dalam artikel itu dijelaskan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia itu masih rendah dalam hal apa? Dalam hal membayar pajak ya, masih rendah. Kemudian tadi bagaimana sih menurut kalian solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi tadi masalah rendahnya masyarakat dalam membayar pajak? Tadi apa solusi yang pertama ya yang sudah kalian berikan? Satu, apa? Pelayanan yang baik. Iya ya, kalau bisa pelayanan pajak itu dilakukan dengan baik ya. Kemudian adanya edukasi kepada masyarakat ya, lebih pendekatan lagi kepada masyarakat ya, supaya masyarakat ini tertarik atau sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak ya, karena sangat banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan dari pajak tadi ya. Semakin banyak masyarakat membayar pajak, maka semakin tinggi pula pendapatan yang akan diterima oleh negara ya. Nah, di sini Ibu sudah cantumkan pengertian pajak ya. Silakan Rohila, bisa dibaca pengertian pajak. Nah, selanjutnya tadi kalian sudah mempresentasikan tentang fungsi pajak ya. Ada 4 fungsi pajak. Yang pertama adalah fungsi anggaran ya, fungsi anggaran. Selanjutnya yang kedua fungsi alokasi. Yang ketiga fungsi distribusi. Yang keempat fungsi regulasi. Yang pertama itu ada fungsi anggaran ya. Jadi pajak itu digunakan sebagai apa namanya ya? Anggaran yang sudah diatur oleh pemerintah ya. Jadi semakin banyak pendapatan dari pajak ya, maka si APBN-nya juga akan semakin membaik. Pemerintah bisa mengatur pengeluarannya dengan baik. Tadi dananya dari mana? Dari pajak. Kemudian yang kedua itu sebagai fungsi alokasi ya. Fungsi alokasi ini, jadi si pajak ini digunakan, jadi nanti akan dialokasikan kemana oleh pemerintah ya. Apakah akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur ya, ataukah akan digunakan untuk membiayai pendidikan ya, kemudian kesehatan ya. Itu dilihat dari fungsi alokasi. Nah, tadi juga kalian sudah benar dalam menjelaskan manfaat pajak ya. Sudah tepat jawaban dari tiap-tiap kelompoknya. Yang pertama itu membiayai pengeluaran self liquidity. Yang kedua itu membiayai pengeluaran reproduktif. Yang ketiga membiayai pengeluaran umum. Yang keempat membiayai pengeluaran yang tidak produktif ya. Nah, selanjutnya ini ada peran pajak ya. Pajak itu memiliki
barcode-nya, kemudian nanti dikerjakan soalnya secara individu ya, masing-masing secara jujur dan individu, tidak bekerja sama ya. Silakan dikeluarkan handphonenya, gadget-gadgetnya dikeluarkan, silakan di-scan barcode yang ada di depan ya. Ya, slide berikutnya adalah thank you ya. Jadi mengucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini itu bisa nempel terus di kalian, diingat terus, tidak lupa, dan bisa bermanfaat untuk masa depan kalian nanti ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini ya, tadi kita awali kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Berarti harus diakhiri juga dengan berdoa ya, supaya semuanya mendapat keberkahan. Silakan untuk ketua kelasnya Koharudin dipimpin doa bersama teman-temannya ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibereskan alat tulisnya, boleh meninggalkan ruang. Waalaikumsalam. Boleh izin masuk, Pak? Mangga Bu, silahkan. Ya, silahkan duduk Bu. Terima kasih. Oke, gimana Bu? Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik juga Alhamdulillah. ya. Oke, ada yang perlu dibicarakan? Iya, begini Pak. Hari ini Bapak sedang sibuk tidak? Alhamdulillah enggak Bu. Alhamdulillah tidak ya. Iya, pengen ngobrol-ngobrol sebentar Pak terkait kemarin setelah melaksanakan supervisi gitu kan ya. Kita sebelumnya sudah ngobrol ya Pak ya. Iya. Kan setelah kegiatan supervisi rencananya pengen refleksi Refleksi, gitu. betul. Iya, nah kebetulan hari ini setelah kegiatan supervisi kemarin saya pengen ngobrol nih Pak terkait pengalaman-pengalaman yang kemarin dilaksanakan pada saat kegiatan supervisi Observasi gitu. ya. Iya, observasinya. Iya. 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 Oke Bu. Terima kasih ya. Ibu sudah menepati apa yang kita sepakati pada saat observasi ya, bahwa sesuai dengan komitmen Ibu ya untuk melaksanakan rencana aksi dari apa yang telah kita bicarakan kemarin, yaitu ketika setelah selesai observasi akan ada refleksi. Dan terima kasih Ibu sudah datang dan melakukan refleksi sekarang. Oke, kalau kemarin setelah saya observasi, gimana pendapat Ibu, perasaan Ibu gimana tuh setelah dengan kegiatan observasi itu? Banyak sekali ya Pak ya yang saya rasakan, terutama pada saat awal-awal itu deg-degan ya Pak ya pasti ya. Ketika akan diadakan supervisi ya Pak ya, biasanya deg-degan gitu ya Pak ya. Terus ada beberapa hal yang memang administrasi yang harus disiapkan gitu ya, agak kerepotan juga sih ya Pak ya, harus memikirkan medianya seperti apa gitu ya, kemudian metodenya seperti apa, kemudian model pembelajarannya apa yang bagus gitu ya, yang kira-kira bisa membuat peserta didik itu aktif gitu. Kemudian setelah dilaksanakan ya alhamdulillah gitu ya Pak ya, perasaannya ya senang gitu ya Pak, lega gitu ya, alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian penyampaian materi juga berjalan lancar ya, walaupun memang belum maksimal mungkin ya Pak ya, masih banyak kekurangannya seperti itu. Oke, Pak, berarti setelah tadi Ibu sampaikan ada deg-degan, tapi ternyata sebenarnya telah dilaksanakan ya, merasa senang, merasa lega setelah melaksanakan supervisi ini. Nah, kemudian tadi Ibu juga menyampaikan meskipun ada kekurangan-kekurangan. Nah, kalau menurut Ibu nih ya, kira-kira setelah pembelajaran tadi, apakah menurut Ibu itu proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Karena kan di awal Ibu sudah menyediakan atau mempersiapkan sedemikian rupa sehingga untuk pembelajaran ini kemudian saat observasi sudah dilaksanakan. Nah, kalau menurut Ibu sendiri gitu ya, apakah pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana gitu? Kalau saya Pak, yang saya rasakan untuk
proses pembelajaran itu sudah sesuai gitu ya Pak ya dengan apa yang sudah saya rencanakan. Jadi sudah sistematikanya sudah sesuai gitu panduan dengan yang rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya susun gitu. Kan ada di situ ada sudah saya terapkan langkah-langkah pembelajarannya gitu, sudah sesuai. Kemudian kegiatan pendahuluan, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, langkah-langkahnya di situ. Kemudian kegiatan penutup juga sudah saya lakukan. Kemungkinan yang tidak sesuainya hanya mungkin waktunya gitu Pak. Iya waktunya gitu ya, karena kan kegiatan pembelajaran hanya 90 menit gitu ya Pak ya, satu kali pertemuan. Mungkin di kegiatan akhir agak mepet gitu, mungkin itu sih Pak yang kurang sesuai dengan perencanaan gitu. Nah, dari proses awal sampai akhir itu, kira-kira menurut Ibu bagian mana yang menurut Ibu sudah bagus atau yang sekiranya mungkin ini perlu ditingkatkan gitu? Ada nggak? Yang sudah bagus kalau menurut saya ini mungkin kegiatan awal gitu ya Pak ya. Iya, di kegiatan awal semuanya sudah terlaksana, mulai dari pertama kita persepsi dulu gitu ya Pak ya, persepsi, kemudian memberikan motivasi kepada peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajarannya seperti apa, kemudian ada memberikan KSE juga kepada peserta didik, kemudian ice breaking juga ya supaya ketika masuk di kegiatan inti peserta didik sudah mulai fokus gitu. Kemudian untuk yang baiknya juga di kegiatan inti, di kegiatan intinya pada saat proses pembelajaran kan siswa di kelompok-kelompokan gitu ya Pak ya, ada diskusi kelompok. Di situ sudah mulai bagus, sudah mulai terlihat kerja sama peserta didiknya gitu. Hanya mungkin kekurangannya masih banyak peserta didik yang masih kurang percaya diri gitu Pak. Kalau jadi kalau mau presentasi tuh harus kamu dulu gitu. Jadi belum percaya dirinya masih kurang gitu. Mungkin yang kurangnya di situ gitu. Oke, berarti sesuai dengan apa yang saya lihat juga begitu Bu ya. Memang secara umum itu sudah bagus sekali gitu. Selain sesuai dengan strategi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, Ibu juga sudah memasukkan unsur-unsur KSE di persepsi, kemudian selain di persepsi juga adanya kuis gitu, itu juga salah satu untuk kegiatan yang memasukkan unsur KSE. Kemudian saya juga lihat memang betul kemarin itu saya lihat udah sangat terlihat sekali diferensiasinya ya, terutama diferensiasi proses ya untuk kerja kelompok gitu, bagus sekali memang seperti itu. Nah, tadi Ibu sampaikan ada sedikit kekurangan ya, yaitu rasa percaya diri anak. Nah, kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak nih? Mungkin untuk kedepannya mungkin ya Pak ya, supaya anak lebih percaya diri, pertama mungkin kita berikan motivasi pasti ya Pak ya, motivasi supaya anak itu lebih berani gitu. Kemudian tadi unsur KSE-nya mungkin lebih ditingkatkan gitu, lebih Pak. diperbanyak Ya, gitu ya. diperbanyak lagi gitu. Jadi mungkin dengan adanya kemampuan KSE ini kan bisa tertanam di dalam jiwa peserta didik itu bahwa kesadaran sosialnya harus kesadaran diri, kemudian sosialnya juga mungkin akan timbul gitu. Jadi mungkin ke depannya akan lebih diperbanyak lagi gitu Pak KSE-nya seperti itu. Berarti pertama memperbanyak pemberian motivasi ya kepada anak, dan yang kedua mungkin langkah yang akan dilaksanakan itu berarti memperbanyak kegiatan yang mengandung unsur KSE ya, terutama untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak. Oke. Nah, tinggal kira-kira langkah-langkah itu apa nih akan diterapkan lebih? Kemungkinan nanti di pertemuan berikutnya gitu Pak ya. Mungkin di dalam subjek yang sama gitu Pak ya, supaya lebih terlihat gitu, oh iya ternyata memang ada perubahan gitu di kelas 11 IPS 1 ini. Oke, kalau begitu saya tunggu ya tindak lanjutnya. Insya Allah Pak, siap. Nanti kabari lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya, untuk perkembangan dari tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan dengan untuk perbaikan-perbaikan pembelajaran ke depannya, terutama tadi ya kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan kepercayaan diri anak dan juga
manajemen waktu dalam kegiatan pembelajaran. Oke, ada lagi Bu yang ingin dibicarakan? Sementara cukup. Iya, Oke, kalau seperti itu, terima kasih Ibu sudah mau berefleksi dengan saya setelah kegiatan observasi kemarin. Semoga apa yang telah Ibu lakukan itu dipertahankan yang bagusnya, kemudian hal-hal yang kurang maksimal gitu ya, dengan langkah-langkah Ibu dari perbaikan itu bisa diaplikasikan di pembelajaran berikutnya. Oke, begitu barangkali Ibu ya. Paling itu saja Pak, terima kasih atas waktunya, kemudian ngobrol-ngobrolnya juga masukannya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan gitu ya Pak ya. Itu aja mungkin Pak ya, ya ada kesibukan lain gitu ya. Terima kasih atas waktunya ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Siap. Iya, ya, terima kasih Pak. Saya permisi ke ruangan. Mangga. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.